Pelajar, sampai ketemu lagi dengan kita. Pada pelajaran ini kita mempelajari tentang hukum Kirchhoff, fisika untuk SMA, MA dan SMK kelas 12. Kita lihat ini di sini, kita lihat di sini ada hukum Kirchhoff 1. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga kalau ada komen silakan tulis di kolom komentar ya. Arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan. Nah, kita lihat di sini, ini tandanya arus masuk nih. Arus masuk sama dengan arus keluar, arus masuk sama dengan arus keluar ya. Ini untuk hukum Kirchhoff dirumuskan dengan arus 1 ditambah arus 2 ditambah arus 3 sama dengan arus 4 ditambah arus 5 arus 6 ya. Ini arus ya. Saya kasih tahu ini arus, satuannya ampere ya. Kemudian untuk rangkaian tertutup kita harus menggunakan hukum Kirchhoff 2 seperti di bawah sini. Tolong dibacakan pada anak-anak ya, perhatikan rumus-rumus fisika ini. Dan juga terima kasih kepada para pelajar yang ada di Yogyakarta, yang ada di Semarang, yang ada di Jawa Barat, Bandung dan sekitarnya, kemudian yang ada di Surabaya, yang ada di kabupaten-kabupatennya, dan juga yang ada di Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Utara, Lampung ya. Terima kasih atas subscribe-nya, dan juga yang ada di Pontianak, kemudian yang ada di Banjarmasin, di Palu ya, terima kasih ya. Dan juga yang ada di luar negeri ya, terima kasih yang telah mengikuti channel daripada bimbingan belajar Arif ini. Marilah kita lanjutkan dulu. Sudah ya, kita lihat contoh soal. Nah ya, pada contoh soal itu kita perhatikan arus masuk itu di arus kedua dan arus ketiga, kemudian arus keluarnya yaitu arus pertama ya. Jadi di situ, jadi kita lihat di situ. Jadi yang dipertanyakan di situ adalah arus yang mengalir pada A dan B. Berapakah arus yang mengalir pada A dan B ya? Kalau ini kita lihat di situ, jadi arus yang masuk dulu kita lihat. Arus yang masuk. Nah, pada soal ini kita membicarakan arus yang masuk ya. Berarti arus yang masuk itu adalah arus I2 dan arus I3. Jadi I2 ditambah I3. Oke, lihat arus yang masuk adalah I2 dan ditambah I3. Kita perhatikan I2. Berarti di sini ada I2 2 ampere ditambah I3 5 ampere. Itu maksudnya kayak gitu. Berarti dapatlah di sini 7 ampere ya. Kemudian I1 adalah 10 ampere ditambah I4, karena yang dipertanyakan adalah arus yang keempat ya. Nah, jadi dari situ kita tahu adalah perbandingan. Jadi arus yang keluar sama dengan, jadi arus yang keluar ini ya saya kasih tahu. Berarti arus yang keluar adalah I1 ditambah I4. Jadi di situ kita ya sama dengan, nah ini cara kita untuk menganukan sistem ya, I1 I3 ya. Nah, ini arus yang masuk, ini arus yang keluar. Nah, berapa? Ini totalnya tadi sudah ada di sini. Ini 7 ampere. Nah, ditambah 10 ditambah 4. Ini ampere yang satuannya biar enggak. Nah, dapat dari sini dapatlah I4. I4 berarti hasil pengurangan daripada 10 ampere dikurang 7 ampere. Jadi dapatlah 3 ampere. Dalamnya I4 adalah 3 ampere ya. Ini jatuhnya jawabnya adalah 3 ampere ya. Oke, lanjut ke soal hukum Kirchhoff 2. Ini contoh soal hukum Kirchhoff
1. Nah, ini ada contoh soal hukum Kirchhoff 2 ya. Hukum Kirchhoff 2 ya. Saya ambil ini aja deh kan. Ini ya, hukum Kirchhoff 2 ya. Oke. Nah, di situ ada pada rangkaian tertutup, tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, berarti kita di sini kita lihat di situ bahwa menurut hukum Kirchhoff ya, jumlah arus ini dirumuskan GGL-nya ini rumus hukum ya. Hukum ya. Hukumnya adalah nih kayak gini ya. Biar enak ya. Sudah ya. Berarti di situ kita lihat berarti ada sini jumlah ini ya 20 ya, 20 ya. Jumlahnya ada min 6 ya, lupa saya. Min 6 ini min 6 karena jalannya arus ya, jalan arus itu kayak gini. Nah, jalannya arus ya, saya kasih tahu dulu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi kita harus mengetahui bahwa jumlahnya itu. Nah, ini satu ini nih, itu ohm. Nah, jadi jumlah R ini jumlah R ya, biar tahu. Nah, sudah dapat itu. Jadi dapatlah nanti I-nya ini kan. Nah, ya, jadi kita bisa langsung ke sana. Ini jumlah ini ya, nih jumlah GGL-nya ya. Nah, ini jadi kalau kita kurung nih tanda ini ke sini, nah ya, dapatlah 1 ampere ini kan. Kalau kita teruskan itu akan dapat 1 ampere ini 1, 2, 3 kan kurang ya 7 ya kurang. Oke ya, sudah. Yang lanjut yang kedua, kita bahas yang kedua. Sama seperti rumusnya, kita buat dulu rumus di sini seperti itu. Nah, jadi nanti saya jelaskan lebih dalam lagi ya. Nah, dari situ kita perhatikan bahwa ada 20 ampere sini, ini 1. Tulis dulu 20. Nah, ya. Kemudian nih kedua ya jumlahnya. Kemudian ditambah. Satu-satu kita menjelaskannya. Ya, jadi kita enak. Kalau 1 ya. Nah, jumlah R kita lihat R-nya ada, kalau nggak salah di situ R-nya ada hambatan ya. R itu 1 tambah 6 ditambah 1 tambah 4 ya. 1 tambah 6 ditambah 1 ditambah 4. Nah ya, jadi sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa merinci di situ. Jadi dapatlah I-nya. Ini I ya nak ya, bukan 1. Jadi I-nya sama dengan dapat setelah hasil pengurangan adalah min 1 ampere. Min 1 ampere ya. Nah, ini I-nya. Kemudian dari sini kita bisa beda potensialnya. Jadi di sini rumusnya FAB. Beda potensial jarak itu ya, jumlah GGL ditambah FAB ini jumlah FAB ya. Rumusnya jumlah GE lalu ini ya, terlalu sempit di sini ya. Jadi kita jumlah ditambah jumlah IR. Nah,
mungkin bisa memahami ya. Sama dengan, nah kita tahu di situ 8 dikurang 8 dikurang bisa tambah 4 ya. Kita lihat dulu, nanti kita sederhanakan lagi ya. Sudah ya. Nah itu ya, biar kita ini sudah dari situ sudah ya. Kita lihat 8. Nah, jadi didapatkan dari sini ya. Jadi FAB ini saya pindahkan ke sini maksudnya. Yang ini yang tadi ya, dipindahkan supaya jumlah GGL ini lambangnya hampir sama ini, tapi ini saya rubah dulu supaya anak-anak gitu ya memahami, jangan sampai salah. Nah, jadi jumlahnya tadi ini saya pindahkan ya, plus kan min kali min 1 ditambah 1 ditambah 4 ya, kalau nggak salah iya 4 tambah 1 ya. 8 kali 1. Oke ya, nanti ini saya hapus ya, sesuai dengan ini sudah pindahkan. Nanti saya jelaskan lagi. Oke ya. Nah, ini khusus untuk hukum Kirchhoff 2 ini, dia menggunakan rangkaian tertutup seperti ini ya. Jadi kita harus jeli di dalam hal ini dan harus lari sesuai dengan arah pertemuan kita tentang hukum Kirchhoff. Semoga dapat manfaatnya. Yang mau mengikuti channel kita, tekan subscribe-nya, dan akan ada pelajaran matematika, kimia, dan lain-lainnya. Oke ya, sampai jumpa lagi pada pelajaran fisika yang akan datang. Terima kasih.